Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rasidianti dari kelas 1210. Hari ini kita akan melihat salah satu aplikasi turunan yang paling mendasar, yaitu dalam bidang fisika, khususnya dalam menganalisis arah gerak suatu benda. Ingat, turunan adalah tentang laju perubahan atau kemiringan kurva. Dalam konteks gerak, posisi sebuah benda adalah fungsi dari waktu. Konsep ini memungkinkan kita untuk menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, seberapa cepat sih benda itu bergerak? Dan seberapa cepat kecepatan benda itu berubah? Dalam fisika gerak, jika kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi posisi, maka percepatan adalah turunan kedua dari fungsi posisi. Jika ditulis secara matematis, akan jadi seperti ini. Mari kita terapkan konsep ini pada sebuah kasus nyata, di mana kita memiliki benda bergerak dan pada posisinya pada setiap waktu dinyatakan oleh fungsi berikut. Nah, di sini kita memiliki contoh soal kasus, yaitu sebuah kereta cepat sedang melakukan uji coba di jalur lurus. Posisi kereta S dari stasiun awal sebagai fungsi dari waktu T sejak uji coba dimulai dinyatakan oleh persamaan ST sama dengan 4T pangkat 3 min 9T pangkat 2 tambah 2T tambah 5, di mana T adalah waktu yang lalu tentukan A. Fungsi kecepatan VT kereta, B. Fungsi percepatan AT kereta, dan C. Besarnya percepatan kereta pada saat T sama dengan 2 detik. Pertama, kita akan menyelesaikan fungsi kecepatan VT kereta. Maka kita turunkan fungsi ini menjadi S aksen T. Untuk mencari VT sama dengan X S aksen T. Kita tulis ininya tadi 4T pangkat 3 min 9T pangkat 2 plus tambah 2T plus 5. Kita turunkan. Dalam fungsi turunan itu si koefisien ini dikalikan dengan pangkat dan untuk pangkatnya dikurangi menjadi 1. Jadi 4 dikali 3 hasilnya 12. Untuk pangkatnya 3 dikurangi 1 jadi 2. 12T pangkat 2. Yang ini juga sama, jadi min 9 dikali 2 jadi min 18. 2 dikurangi 1 jadi hasilnya 1. Tulis T. Satunya tidak usah ditulis. Lalu yang ini 2T kita tulis 2 saja. Karena 2 ini dikalikan 1 2. T 1 kurangi 1 hasilnya 0. Dan untuk yang koefisien hasilnya jadi 0. Fungsi VT ini adalah fungsi turunan yang memberi kita kemampuan untuk memprediksi kecepatan persis benda tersebut pada detik manapun. Jika VT sama dengan 0, kita tahu benda itu sedang berhenti sesaat. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi turunan pertama yaitu untuk kecepatan VT, sekarang kita menentukan fungsi percepatan AT kereta. Yang dimana AT sama dengan fungsi turunan dari VT ini, jadi V aksen T. Jadi kan 12T pangkat 2 min 18T tambah 2. Nah, ini konsepnya seperti tadi, jadi 12 dikali 2 sama dengan 24 T.
ininya 2 dikurangi 1 jadi 1, jadi kita tidak usah tuliskan. Lalu ini min 18, dan yang kedua ini jadi 0. Nah, kita juga sudah dapat fungsi turunan yang kedua untuk percepatan. Lalu kita lanjut untuk bagian C, yaitu besarnya percepatan kereta pada saat T sama dengan 2 detik. Nah, ini kan yang ditanyakan percepatan, jadi kita masukinnya ke yang hasil fungsi turunan yang percepatan ini. Terus tadi kan ditanyakannya T pada saat 2 detik. Kita masukkan A pada saat 2 detik, jadi 24. Kita masukkan dalam T-nya 2 min 18. A2 sama dengan 24 dikali 2, hasilnya 48. Dikurangi 18. 48 dikurangi 18 hasilnya 30. Jadi si percepatan kereta pada saat T sama dengan 2 detik adalah 30 meter per sekon kuadrat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke hasilnya, yaitu percepatan si kereta pada detik kedua, yaitu 30 meter per sekon kuadrat kan? Gampangnya percepatan ini tuh seperti tenaga dorong yang dirasakan penumpang. Angka 30 yang positif ini memberitahu kita bahwa kereta ini lagi ngebut banget. Nah, bukan cuma bergerak, tapi kecepatannya itu nambah 30 meter per sekon atau setiap detik. Nambah per sekon setiap detik. Jadi, bayangkan saja, di detik kedua, sopir kereta lagi menginjak gas dalam-dalamnya. Kereta ini lagi akselerasi kencang banget. Tujuannya biar cepat sampai ke kecepatan maksimalnya. Intinya, A2 sama dengan 30 meter per sekon kuadrat itu artinya kereta lagi ngebut habis-habisan di awal perjalanannya. Nah, teman-teman, segitu saja video penjelasan tentang aplikasi turunan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang dimengerti atau ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.